Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat PJ Channel. Oke, jangan lupa istiqomah berdoa dulu, Lur. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Buat saudaraku yang baru menonton video saya atau channel saya, jangan lupa buka video-video saya yang lama, karena banyak Lur, hampir 1200 ya kalau tidak salah, dari awal yang sampai saat sekarang inilah ya. Mungkin dari awal itu dengan yang sekarang pertengahan atau yang akhir itu ada hubungannya, seperti itu Lur. Dan juga banyak mengungkap tentang akhir zaman juga. Syahro Piningit lengkap lah, juga ilmu-ilmu yang dimiliki beliau dan juga ilmu-ilmu yang dimiliki para pengikutnya, juga bagaimana ilmu warisan bukan warisan, ilmu Nusantara banyak juga saya upload di video channel saya ini. Dan bagi yang subscribe, terima kasih subscribe-nya. Untuk saudaraku, semoga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Dan yang belum, monggo subscribe, juga share, like-nya jangan lupa, karena banyaknya video hampir tahunan ini masih subscribe-nya masih sedikit ya. Beginilah Lur, memang konten YouTube saya ya seperti ini, jalan-jalan pakai motor Satria ya, seperti inilah ya. Mungkin beda dengan yang lain-lainnya ya, seperti apa ya, memang isi dari semuanya memang ya seperti ini nih, itu loh. Karena saya juga bukan hanya membahas Syahro Piningit, juga membahas tentang akhlak budi pekerti. Itu yang dulu-dulu itu banyak akhlak budi pekerti yang luhur, karena itu adalah yang sangat disukai oleh Syahro Piningit. Banyak lagi lah ya, banyak lagi. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham, karena banyak orang-orang ya, nggak banyak sih, kalau awal-awal pertama sih banyak, tapi sekarang alhamdulillah ada orang satu dua orang yang hanya melihat judulnya aja sudah ya tahu sendirilah ya kan. Karena yang nggak membaca nggak menonton semuanya, jadi ya gagal paham ya, seperti itu. Juga saya nggak berlebih-lebihan atau berlebihan bikin kontennya, juga bikin judul-judulnya antara judul dan thumbnailnya, seperti itu. Oke, kita di sini sharing, saling berbagi pengalaman atau berbagi ilmu pengetahuan tentang Syahro Piningit ini atau Imam Mahdi ini. Oke, lanjut kembali. Bagaimana kita ketahui, banyak juga yang menanyakan Syahro Piningit atau Adil atau Imam Mahdi itu orang yang samakah atau yang berbeda. Saya jelaskan sama, yaitu orang yang sama. Juga ada yang meragukan itu loh. Memang seperti saat ini, kalau memang kalau belum muncul ya seperti ini, tapi saya 90% Syahro Piningit ini munculnya di sini, di Nusantara, atau yang disebut Imam Mahdi ini 90% Lur, di Nusantara. Saya yakin sampai 90% seperti itu. Karena kenapa? Allah sudah menurunkan mujaddid atau yang menjadi seorang pemimpin itu di dunia sudah semua. Arab sudah, Eropa, Afrika, tinggal satu kawasan Asia, daerah penjuru hanya satu penjuru yang terakhir, kawasan Asia ini. Ya kan, Allah belum menunjukkan dari asal mana, sudah semuanya sudah. Jadi tinggal kawasan Asia Nusantara kita ini. Dan bagaimana kita melihat banyak keturunan dari Arab, orang-orang Arab, atau bahkan keturunan dari Rasulullah itu sudah ada di Nusantara.
bahkan keturunan dari para sahabat juga ada di sini. Kenapa mereka itu sudah banyak berada di sini? Kenapa kok tidak di negara-negara yang lain? Nah, karena apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, yaitu diperlihatkan sebuah dua pusaka. Yang satu pusaka berwarna merah dan yang satunya pusaka berwarna putih, seperti itu. Nah, itu salah satunya hadis Rasulullah yang mengatakan demikian. Dan juga ini yang perlu juga diperkuat lagi oleh Rasulullah, apa itu, Rasulullah mengatakan dalam sebuah perkumpulan ya dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan, aku mencintai mereka walaupun mereka tidak pernah melihat aku, seperti itu loh. Mungkin banyak kata-kata selanjutnya seperti itu, tapi yang intinya saja yang saya ambil apa itu adalah apa ya, itu tadi, aku mencintai mereka walaupun mereka tidak pernah melihat aku, bahkan mereka bahkan mereka melebihi cinta mereka kepada orang tuanya, kepada dirinya sendiri, seperti itu loh. Lebih cintanya lah, istilahnya lah seperti itu, lebih besar lah dari cintanya mereka pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan demikian, itu para sahabat pun bertanya itu loh. Di samping itu beliau iri, terus bertanya, ya Rasulullah, seperti ini yang agak lengkap ini, saya dapat lagi lupa. Aku lebih mencintai ya saudara-saudaraku lah yang belum pernah melihatku. Terus para sahabat itu berkata, ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Mereka adalah saudara-saudaraku yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka sangat mencintai aku. Nah itu, Lur. Dan sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, umat yang mana, dari mana, seperti itu. Ini jauh sebelum kita yang akan terjadi lah, istilahnya seperti itu. Jadi saya nggak pandai menceritakan loh, nggak bisa bikin kata-kata ya seperti inilah, nggak ada skenario atau apa. Terus para sahabat itu iri seperti itu. Nah, yang disebutkan saudara-saudaraku yang cintanya itu ya kita ini yang ada di Nusantara dan Asia dari kawasan Asia yang lainnya lah. Insya Allah seperti itu lur. Pernah disebutkan, kita ini pernah disebutkan oleh Rasulullah juga tentang pusaka, juga tentang kecintaannya kita kepada Rasulullah, melebihi cinta kita kepada orang tua, bahkan kepada orang tua, bahkan kepada diri kita sendiri, seperti itu. Itu yang bikin para sahabat pun iri, seperti itu, iri terhadap umat yang akan datang, yaitu umat kita, umat akhir zaman lur. Kita kan umat akhir zaman, ya kan, umat terakhir mungkin, setelah itu ya Imam Mahdi. Itu salah satunya yang memperkuat bahwa Imam Mahdi ini munculnya di sini di Nusantara. Kan tahu sendiri kan, umat Islam terbesar di kawasan Asia kan hanya di Nusantara, ya kan. Banyak orang-orang keturunan dari Arab, keturunan Rasulullah, juga keturunan para sahabat itu banyak menempati di Pulau Jawa atau pulau-pulau yang lainnya, Sumatera atau daerah-daerah pesisir, seperti itu lur. Dan juga bukan murni, saya kira ini saya rasakan atau saya rasakan loh ya, beliau Imam Mahdi itu bukan asli, maksudnya murni Arab langsung lah, bukan Arab tulen. Saya rasakan bukan demikian. Imam Mahdi ini insya Allah akan ada ada campuran lah, darah campuran, seperti itu loh. Jadi bukan murni orang Arab, ya. Beliau ini ada campuran dari orang Arab dan orang Nusantara, entah dari kawasan Nusantara, Sumatera kah, Kalimantan kah, Sulawesi kah, atau Jawa kah, atau Papua, Allahu a'lam. Jadi ini nantinya beliau memang wajahnya beliau ini memang kentara, terlihat seperti orang Nusantara, tapi memang
ya sedikit-sedikit adalah terlihat dari apa ya, wajah dari beliau yang masih kental, yaitu dari keturunan Arab, pasti terlihat, tapi nggak banyak lur gitu loh. Yang paling banyak dominan adalah Muhammad ini adalah dari wajah-wajah kita, wajah-wajah orang-orang Nusantara, seperti itu lur, bukan murni orang tuh orang